Selamat siang para siswa SMA kelas 10 dan kelas 11, khususnya bagi para siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi Olimpiade, baik dimulai dari tingkat sekolah, kemudian setelah lulus dari tingkat sekolah akan pergi ke tingkat OSK dan seterusnya. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada pengantar kinematika Olimpiade Part 3. Jadi sekali lagi saya hanya memberikan pembelajaran atau materi pengantar kinematika partikel. Sedangkan bagaimana kinematika yang biasanya diujikan di Olimpiade, terutama menyangkut kinematika benda tegar, itu akan dijelaskan oleh tutor yang mengalami sendiri suasana Olimpiade, sehingga mereka bisa memberikan pengarahan bagaimana supaya Anda bisa berhasil di Olimpiade. Dan tutor itu mulai bergabung dengan kami pada ketika mereka masih tingkat 2 ya. Umumnya dari perguruan tinggi di Bandung ya, dari ITB dan untuk jurusan-jurusan yang untuk sebagian dari UPI ya. Sekarang mereka sebagian sudah kuliah di luar negeri, ada yang di Jepang, di Korea dan Perancis melanjutkan S2, sementara yang lain mengambil fast track di ITB. Kebetulan yang akan membimbing fisika ini adalah yang sedang mengambil fast track di ITB ya, S2. Mereka rata-rata lulus dengan cum laude, mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah. Jadi mudah-mudahan pengalaman mereka, karena mereka itu adalah orang yang tutor yang sudah mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu di Olimpiade Sains Nasional. Jadi pengalaman mereka tentu lebih seru daripada saya. Karena waktu zaman saya tidak ada seleksi Olimpiade ya. Itu aja yang mau saya jelaskan kepada Anda. Tujuannya supaya ketika Anda nanti diajar oleh tutor, Anda bisa memahami dan mengikutinya dengan baik. Oke, saya lanjutkan. Kalau di part 1 dan 2 kita sudah cerita tentang kinematika partikel satu dimensi, tetapi belum ada masalah relatif. Karena umumnya acuannya cuma ada 2. Misalnya ada bola Anda lemparkan ke atas atau bola dijatuhkan bebas, itu acuannya cuma ada 2, yaitu misalnya bola terhadap tanah. Atau ada mobil bergeraknya terhadap jalan. Jadi acuannya hanya ada 2. Kali ini kita akan belajar masalah relatif yang melibatkan 3 acuan. Acuannya ada 3. Karena itu kita perlu definisikan kecepatan relatif, percepatan relatif, dan tentu saja posisi relatif. Ya, kita bahas dulu kecepatan relatif. Tapi tetap masih satu dimensi ya, gerak lurus masih. Misalkan Anda ada di dalam kereta yang sedang berjalan dengan kecepatan 60 km per jam. Tentu kecepatan ini terhadap orang yang diam di tepi rel ya, atau kita bisa anggap tanah. Ya. Jadi 60 km per jam ini adalah kecepatan kereta terhadap tanah. Kemudian Anda di dalam kereta jalan kaki dengan kecepatan 5 km per jam ke arah searah dengan gerak kereta, atau Anda bergerak ke arah gerbong depan lah. Tentu Anda di sini berjalan di atas kereta, bukan di atas tanah. Sehingga 5 km per jam ini akan diterjemahkan sebagai kecepatan Anda terhadap kereta. Sementara ini kecepatan kereta terhadap tanah. Jadi Anda lihat di situ sekarang ada 3 acuan ya. Yang pertama tanah, kereta bergerak terhadap tanah, kemudian ada kereta, kemudian Anda berjalan terhadap kereta. Jadi acuannya sekarang ada 3. Dan kalau acuan ada 3, maka kita harus definisikan kecepatan itu kecepatan relatif. Artinya
Kecepatan itu hanya berarti kalau acuannya disebutkan. Kalau pada masalah sebelumnya kan acuan tidak kita sebutkan karena hanya ada dua acuan. Ya, misalnya benda terhadap tanah. Jadi biasanya kita tidak tulis. Kalau di sini kita harus tulis. Kalau tidak, tidak ada artinya. Nah, sebagai contoh di sini. Berapa kecepatan Anda jika dilihat oleh orang yang diam di tepi rel? Ya, tentu bukan 5 km per jam. Karena 5 km per jam inilah kecepatan Anda terhadap kereta. Ya, itulah masalah relatif muncul di sini. Nah, untuk kecepatan-kecepatan yang jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, kecepatan itu bersifat relatif. Jadi kecepatan bersifat relatif. Sementara waktu adalah mutlak ya. Waktu adalah mutlak. Nah, nanti kalau Anda di kelas 12, Anda akan belajar relativitas. Ya, relativitas Einstein ya. Karena orang yang mendefinisikan pertama kali relativitas untuk kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Itu terbalik, kecepatan justru mutlak. Ya, artinya tidak ada kecepatan yang lebih besar daripada c. Jadi kecepatan bersifat mutlak, justru waktu adalah relatif. Nah, sekarang kita relativitas Newton. Jadi kalau relativitas Newton, jadi abaikan saja relativitas Einstein itu. Untuk relativitas Newton, kecepatan yang jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya, maka kecepatan bersifat relatif, sedangkan waktu adalah mutlak. Apa artinya kecepatan bersifat relatif? Artinya kecepatan baru berarti jika kerangka acuannya disebutkan. Jadi seperti ini harus kita sebutkan. 60 km per jam ini kecepatan apa terhadap apa? 5 km per jam ini kecepatan apa terhadap apa? Gitu ya. Oke, sekarang kita hitung pertanyaan kita ini. Berapa kecepatan Anda relatif terhadap tanah ya? Tanah di sini. Orang yang diam di tepi jalan mewakili tanah atau bumi. Nah, kita tulis dulu. Supaya berarti kan kita tulis dulu. 60 km per jam ini apa? Kecepatan kereta terhadap tanah. Ya kan? Kecepatan kereta terhadap tanah. Kemudian 5 km per jam ini apa? Kecepatan Anda terhadap kereta. Nah, yang ditanyakan adalah bagaimana kecepatan Anda berjalan terhadap tanah. Jadi kecepatan Anda terhadap tanah. Ini yang ditanyakan. Nah, ada aturan di dalam penjumlahan kecepatan Newton ya, Newton bukan Einstein. Kecepatan relatif A terhadap B, di mana terlibat acuan ketiga C, itu sama dengan VAC ditambah VCB. Ya, jadi kalau Anda gambar kan, Anda sudah lihat di vektor ya, VAC, misalnya ini A, ini C, begini. Taruhlah ini VAC. Kemudian ditambah VCB. Nah, ini VCB. Maka ini adalah VAC. Ini adalah VAB. Nah, penjumlahannya ya. Ini. Yang nutup ini. Yang menutup. Jadi Anda bisa lihat di sini VAB sama dengan VAC ditambah VCB ya. Jadi A ke C ditambah C ke B. Ya kira-kira seperti itu. Nah, sehingga sekarang Anda bisa hitung berapa kecepatan Anda terhadap tanah. Dengan acuan yang ketiga adalah kereta. Maka seperti ini akan V Anda terhadap kereta, ya ini vektor. V Anda terhadap kereta ditambah ya V kereta ya, jadi V Anda terhadap kereta ditambah V kereta terhadap tanah. Ya, ini kebetulan kita satu dimensi geraknya. Sehingga hanya tanda plus min saja, tidak usah pakai IJ. V Anda terhadap kereta ini ya 5 km per jam. V kereta terhadap tanah 60 km per jam. Jadi hasilnya adalah 65 km per jam. Itulah kecepatan Anda kalau diukur oleh orang yang diam di tepi rel. Ya. 65 km per jam. Kemudian ketentuan yang kedua, kadang-kadang dalam soal kita perlu membalik acuan.
Jadi acuannya kita balik. Maksudnya begini. Ini VAB, sorry. VAB diketahui. Kecepatan relatif A terhadap B diketahui. Sementara Anda harus hitung kecepatan B relatif terhadap A. Jadi Anda balik acuannya. Maka akan menjadi min. Itu yang dimaksud ya. Membalik acuan, hasilnya negatif. Oke, sekarang kita lihat soalnya ya, soal dulu ya, kecepatan relatif. Masalah kecepatan relatif ya. Nah, ini diambil dari OSN fisika ini kan. Jadi hampir semua soal diambil dari ini ya. Soal ini bagus buat pengantar ya. Sementara latihan-latihannya adalah soal-soal OSN ya, yang sesungguhnya. Mulai dari tingkat OSK, OSP, dan OSN. Jadi, seorang berjalan menuruni sebuah tangga eskalator. Jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda jalan di mall, itu ada tangga eskalator yang akan membawa orang naik atau turun. Nah, kebetulan di sini eskalatornya sedang bergerak turun ya. Jadi eskalatornya sedang bergerak turun. Ya. Bukan naik tapi bergerak turun ya. Jadi ini penting, eskalatornya sedang bergerak turun. Karena itu supaya efisien, biasanya arah gerak turun kita ambil positif aja. Ya. Memerlukan waktu 1 menit. Jadi Anda bisa bayangkan, eskalatornya turun, itu digerakkan oleh mesin kan. Kemudian Anda jalan, juga menuruni eskalator itu. Dan untuk sampai di tujuan Anda perlu waktu 1 menit. Untuk sampai di bawah ya, lantai bawah, Anda perlu 1 menit. Kemudian Anda merasa, kurang cepat. Kemudian Anda jalannya 2 kali. Jadi kecepatan berjalan Anda di 2 kalikan. Maka waktu yang diperlukan lebih cepat, yaitu 40 detik. Kalau 1 menit ini kan 60 detik. Nah, pertanyaannya, berapa waktu yang Anda perlukan jika Anda rileks? Rileks itu artinya diam saja. Tentu akan lebih lama. Berapa itu? Di sini kita lihat dulu acuannya ya. Ada 3 ini. Coba Anda lihat. Seorang, yang pertama dulu ya. Jadi ini namanya literasi, kemampuan literasi. Jadi nanti di soal AKM itu ada kemampuan literasi. Kemampuan Anda memahami bacaan. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, soal yang lama pun tetap harus memahami bacaan. Bagaimana Anda bisa menyelesaikan soal ini kalau Anda nggak paham? Nah, selain Anda paham bacaan, Anda paham konsepnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sebetulnya soal AKM juga ini. Ya. Jadi seorang berjalan menuruni sebuah tangga. Jadi ini ada orang. Sketsa masalah kita ya, sketsa masalah. Ini ada orang ada di lantai atas. Ini lantai bawahnya ya. Atau mewakili tanah. Diam kan, lantai ini diam. Jadi ada 3 acuan. 1 orang, 2 eskalator. Gitu. Jadi ada 2. 1 orang, 2 eskalator, dan ketiga lantai. Yang disebut tanah. Ya kan? Jadi yang pertama dulu, orang berjalan menuruni tangga. Ya, orang bergerak. Orang di sini bergerak terhadap eskalator. Karena orangnya turunnya terhadap eskalator, bukan terhadap tanah. Ya, tapi terhadap eskalator dia jalan. Kemudian eskalatornya sendiri jalan terhadap lantai yang bawah ini, tanah. Dan untuk sampai orang ini ke bawah, dia harus menempuh jarak ini. Ya, menempuh perpindahan sepanjang ini. Dan perpindahan ini adalah perpindahan orang terhadap lantai. Ya, terhadap lantai. Tetap. Jadi dia akan sampai kalau dia sudah menempuh perpindahan seperti ini ya. Perpindahan orang terhadap lantai. Nah, supaya kita bisa menyelesaikan soal ini, kita misalkan ya. Ya. Kita misalkan kecepatan orang jalan terhadap eskalator itu V1. Dan karena arah ke bawah kita tentukan plus, maka ini plus. Karena orangnya jalan ke bawah. Kemudian kecepatan eskalator terhadap lantai, tentu disebabkan oleh mesin dari eskalator itu sama dengan plus V2. Ya, dan di dalam soal ini, kecepatan eskalator tidak diubah. Ya, karena ini oleh mesin, tidak dirubah. Kecepatannya tetap V2, tidak berubah. Yang kita rubah adalah kecepatan orang terhadap eskalator, ya.
Kemudian untuk sampai yang diukur adalah D ya. D ini adalah perpindahan orang terhadap lantai. Ya, dia tetap kalau dia mau sampai. Nah, Anda sudah tahu gerak lurus beraturan. Di sini tidak ada percepatan. Kita anggap gerak orang ini dan gerak eskalator adalah tetap. Jadi kecepatannya konstan, gerak lurus beraturan. Maka perpindahan sama dengan kecepatan. Tapi karena perpindahan adalah orang terhadap lantai, perhatikan orang terhadap lantai, maka kecepatannya harus orang terhadap lantai. Sementara waktu nggak perlu acuan, karena di relativitas Newton bersifat mutlak. Ya, jadi perhatikan V orang terhadap lantai yang diperlukan supaya bisa ngitung D. Nah, dalam relativitas Newton seperti saya tahu, waktu T adalah besaran mutlak ya. Sudah tahu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kita perlu kecepatan orang terhadap lantai. Sementara yang diketahui adalah kecepatan orang terhadap eskalator dan kecepatan eskalator terhadap lantai. Kita misalkan. Nah, jadi ada 3 acuan ya. Kita perlu kecepatan orang terhadap lantai, tetapi ada acuan ketiga eskalator. Maka menurut penjumlahan kecepatan relatif, kecepatan orang terhadap lantai akan sama dengan kecepatan orang terhadap eskalator. Kecepatan orang terhadap eskalator ditambah kecepatan eskalator terhadap lantai. Nah, seperti ini ya. Oke, ini sudah dapat rumusnya. Oke, kita pertama. Ke kasus yang pertama ya. Orang berjalan menuruni tangga eskalator. Anggap dia sesuai kecepatannya ini. Ya. Oke, jadi kecepatan orang terhadap lantai sama dengan kecepatan orang terhadap eskalator V1 ditambah kecepatan eskalator terhadap lantai V2. Ya, ingat V2 ini tetap ya. Dia tidak pernah dirubah. Yang dirubah-rubah itu V1 ini. Nah, dengan demikian kita dapat D-nya sekarang ya. D-nya adalah kecepatan orang terhadap lantai kali T1. T1 ini waktu yang kasus pertama ya. Ini literasi kita kan. Kita bacaan itu kita bagi-bagi ya. T1-nya 1 menit 60 sekon. Sehingga kita kalau masukkan maka D-nya sama dengan V orang terhadap lantai. Ini V1 tambah V2. Dikali waktu ya T1 60 sekon. Kita ambil yang 60 sekon aja. Nah, ini adalah persamaan pertama. Ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ada 3 variabel ya. D, V1, V2 ya. Jadi D, V1, V2. Dan belum muncul variabel yang ditanya. Karena D tidak ditanya, yang ditanya adalah waktu yang diperlukan kalau orang rileks. Nah, itu yang bukan masalah yang pertama. Oke? Sekarang yang kedua. Jadi ini kita ya ini kita singkirkan dulu begini ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Ini tadi yang pertama kan? Kasus kita yang pertama. Sekarang kita baca lagi yang kedua ini. Jika kecepatan berjalannya didua kalikan, kecepatan orang berjalan didua kalikan. Apa artinya? Artinya kecepatan orang terhadap eskalator ini dirubah. Tadinya V1 sekarang jadi 2V1. Nah, didua kalikan ya. Ini artinya didua kalikan. Jadi yang dirubah adalah kecepatan orang terhadap eskalator. Anda bisa bayangkan Anda berjalan lebih cepat 2 kali di eskalator. Kecepatan eskalator terhadap lantai tetap tidak berubah. Ini kan dari mesin. Oke, jadi sekarang kita hitung. Dan diperlukan waktu T2, 40 sekon. Jadi sekarang kita V orang terhadap lantai, di sini ada eskalator. Sama tadi ya. Jadi sebetulnya rumusnya sama. Rumus ini juga yang dipakai ya. Karena harus orang terhadap lantai. Jadi V orang terhadap eskalator ditambah V eskalator terhadap lantai. Nah, V orang terhadap eskalator kalau tadi V1, sekarang sudah berubah jadi 2V1. Jadi ini yang berubah. Ya, yang berubah itu ini. Kalau ini tetap V2, nggak berubah. Tapi kecepatannya jadi lebih besar kan? Tadi hanya V1 tambah V2, sekarang 2V1 tambah V2. Sehingga akhirnya waktunya T2-nya ini 40 sekon.
Nah, jadi kalau kita masukkan di rumus D itu kan jarak orang terhadap lantai ya. V orang terhadap lantai kali T2. Jadi D-nya sama dengan V orang terhadap lantai ini. 2V1 tambah V2. Gitu. Kali 40. Ya, T2-nya 40 nih. Nah, ini. Ya, jadi ini persamaan yang kedua. Jadi Anda lihat variabelnya tetap D, V1, V2. Nggak nambah ya. Variabelnya tetap D, V1, V2. Jadi 3 variabel. Ya, artinya persamaannya perlu lagi satu kan. Nah, persamaan yang ketiga ini yang ditanya. Pertanyaan yang berikutnya, kalau kita baca, nah ini, kalimat ini. Berapa waktu yang diperlukan jika orang tersebut rileks? Nah, ini masalah yang ketiga. Berapa waktu diperlukan jika orang tersebut rileks? Jadi T3 yang ditanya. Ya. Rileks artinya diam. Berarti orang itu terhadap eskalator diam. Diam aja, dia nggak bergerak. Nah, itu. Sehingga kecepatan orang terhadap lantai, sama rumusnya ini juga. Ya, V orang terhadap eskalator, ya, ditambah V eskalator terhadap lantai. Ya, sama. Jadi V orang terhadap eskalator, V tambah V eskalator terhadap lantai. Ya, vektor semua ini. Tapi karena kita hanya tanda plus min, maka kita tidak pakai IJ. V orang terhadap eskalator 0, V eskalator terhadap lantai V2 tadi ya. Jadi sama dengan V2. Nah, ini kan kecil ya. Makanya waktunya nanti lebih dari 1 menit. Ya, kalau Anda bandingkan ini V2. Kalau ini tadi 2V1 plus V2. Yang pertama V1 plus V2. Oke? Nah, sekarang kita masukkan lagi ke rumus. D adalah kecepatan orang terhadap lantai kali T3. Jadi kalau kita masukkan ini hasilnya D sama dengan V orang terhadap lantai V2. V2 kali T3. Nah, ini persamaan yang ketiga. Udah klop, persamaannya ada 3 ya. Ini ditanya. Gak apa-apa, nanti bisa. Ya, karena semuanya D di sebelah kiri. Sehingga sebetulnya saling menghilangkan. Jadi walaupun ada 4 variabel, variabel keempat ini bisa hilang. Ya, oke. Sekarang kita kerjakan. Ya. Maka caranya adalah pertama bagilah persamaan 2 dan 1. Ya. Bagilah persamaan 2 dan 1. Bagi aja. Ruas kirinya kan sama. Persamaan 2 ini ya. Persamaan 1. Sorry ini ya. Nah, ini persamaan 2 ya. Ruas kirinya sama kan? Ya. Jadi kalau kita bagi 1 kan, D bagi D 1. Gak apa-apa. D per D. Ya, ini sama dengan 1 ini. Ya. Sama yang kedua dulu. Yang kedua ini ya, ruas kanannya. 2V1 plus V2 kali 40. 1 V1 plus V2 kali 60. V1 plus V2 kali 60. Ya. Nah, ini kita tinggal coret. Bagi 22, bagi 23, terus dikali silang kan? Karena 1 berarti ini sama dengan ini. Ya, jadi 2V1 tambah V2 kali 2 sama dengan V1 plus V2 kali 3. Kalau saya kalikan, ini 2 kali 2, 4V1 tambah 2V2. Ini kalikan 3, 3V1 tambah 3V2. Ya. Terus ini kita pindah aja ke sini biar positif. Yang ini pindah ke sini. Ya. 4V1 kurang 3V1. 3V2 kurang ini pindah 2V2. Maka kita dapatkan V1 sama dengan V2. Nah, samakan aja dengan V. Ya. Supaya gampang. Begini. Oke. Sekarang kita substitusi ke nomor 1 misalnya. Ya, ini kita substitusi ke nomor 1. Ya. V1-nya diganti V, V2-nya juga diganti V. Ya, jadi D sama dengan persamaan 1. V1-nya, atau saya tulis lagi ya, V1 tambah V2 kali 60.
V1-nya diganti V, V ditambah V2-nya juga diganti V kali 60. Ya, D. Jadi dari sini kita dapatkan D sama dengan 120 V. Nah, ini sebut aja persamaan bintang. Ya, seperti ini. Sudah mau selesai. Sekarang kita substitusi ke persamaan 3. Nah, kita substitusi ke persamaan 3 sekarang ya. Saya salin persamaan 3 ya. Ini D sama dengan V2 kali T3. Ingat T3 yang ditanya. Oke, D-nya saya ganti nih, 120 V. V2 ini saya ganti nih, V. Jadi V kali T3. Maka T3-nya sama dengan 120 karena ini bisa hilang. Nah, jadi dari 120 detik. Atau kalau dijadikan menit, ini 2 menit. Ya, jadi jawabannya boleh ini. Ya, itulah jawaban untuk nomor 1 ya. Pertanyaannya. Waktu yang diperlukan jika orang tersebut rileks, ya. Jadi waktu yang diperlukan jika orang tersebut rileks adalah 2 menit. 2 menit. Ya, jadi lebih lama. Ya, kita sudah mudah-mudahan kecepatan relatif Anda pahami dengan baik. Sekarang kita cerita percepatan relatif. Karena kan kita kinematika ya, jadi pasti ceritanya kecepatan-percepatan dan perpindahan. Tadi sudah perpindahan waktu tangga berjalan kan. D itu adalah perpindahan dari orang terhadap lantai. Ya, jadi relatif. Beda perpindahan orang terhadap eskalator dengan perpindahan orang terhadap lantai beda. Ya. Oke, sekarang percepatan relatif pun bersifat relatif. Artinya dia hanya berarti kalau acuannya disebutkan. Karena acuan ada 3. Sama dengan kecepatan. Percepatan relatif A terhadap B dengan acuan C itu akan sama dengan percepatan relatif A terhadap C ditambah percepatan relatif C ditambah B. Ya, seperti itu. Kemudian nanti kalau Anda perlu membalik ya, di sini ada, ya ada. Nanti ya. Oke, tadi sudah ya. Kalau kita membalik, ya sudah tadi ya. Kalau kita membalik acuan, hasilnya negatif. Kadang-kadang, ya, durian yang sudah matang itu jatuh bebas dengan sendirinya dari pohon. Ya, karena ia mengalami percepatan gravitasi G yang arahnya selalu vertikal ke bawah. Ya, jadi asal jangan seperti pepatah ya, bagai tertimpa durian runtuh. Nah, itu maksudnya gerak jatuh bebas di situ kan. Nah, pertanyaannya selama ini adalah apa sih acuan dari percepatan gravitasi itu? Jadi percepatan gravitasi itu percepatan apa terhadap apa gitu. Ya. Jadi yang disebut percepatan gravitasi itu percepatan apa terhadap apa. Nah, ini yang belum kita ketahui selama ini kan. Karena acuan kita hanya ada 2 sebelumnya. Nah, perhatikan. Benda apa saja yang Anda jatuhkan atau sedang bergerak vertikal ke bawah, itu pasti akan ada tarikan dari bumi yang menghasilkan percepatan gravitasi. Jadi, yang menarik itu adalah bumi atau tanah. Jadi, percepatan gravitasi itu pastilah percepatan terhadap tanah. Tanah di sini mewakili bumi ya. Karena dia ditarik oleh bumi benda itu pada pusatnya. Nah, ini tentu aja benda. Pokoknya benda apa saja lah. Ya, benda apa saja yang jatuh vertikal itu pasti akan mengalami, jadi vertikal ya, selalu vertikal. Selalu akan mengalami percepatan jatuh bebas atau percepatan gravitasi yang didefinisikan sebagai percepatan benda apa saja dalam arah vertikal ya terhadap tanah. Ya, seperti itu. Ya gini. Ya, dan min kalau kita ambil arah ke atas plus ya. Kalau kita ambil arah ke atas plus, maka kita biasanya masukkan min. Jika arah ke atas ditetapkan positif. Ya, jadi gravitasi itu adalah percepatan benda apa saja dalam arah vertikal terhadap tanah. Selalu akan ada G. Ya. Oke. Sekarang kita lihat aja soalnya, ya. Ya, ini ya yang gampang dulu lah, ya, yang gampang dulu ini diambil dari soal buku kalau menghadapi SBMPTN ini ya. Soalnya tidak terlalu sulit seperti soal olimpiade. Tapi supaya sebelum kita ke arah soal olimpiadenya sendiri, kita ke soal yang mudah saja.
ya, diambil dari buku ini. Jadi buku fisika saya di SMA itu banyak ya. Ada buku pelajaran, ada buku ini bukan buku SBMPTN, buku per kelas, tapi dalam bentuk soal jawab. Ada lagi buku untuk SBMPTN, ada buku untuk OSN, ya. Kebetulan di fisika udah lengkap. Oke, sebuah lift semula dalam keadaan diam. Jadi Anda bisa bayangkan lift di pertokoan itu mula-mula diam. Ya. Orang kemudian naik ke dalam lift itu. Jadi kalimat yang penting itu mula-mula dia diam. Nah, itu kan. Semula dalam keadaan diam. Maksudnya kalau kita perlu kecepatan awal V0, V0-nya 0 gitu loh. Tapi apa terhadap apa nanti ya? Jadi pertama kita lihat dulu kerangka acuannya. Pertama ada lift. Ini pasti kerangka acuan. Ketika lift tersebut mulai bergerak, naik dengan percepatan 1 m per s kuadrat, sebuah sekrup jatuh dari langit-langit. Jadi bayangkan dulu, lift itu naik dengan percepatan 1. Ada sekrup jatuh dari langit-langit. Dan seterusnya. Jika jarak dan seterusnya. Oke, saya langsung ke gambaran masalah saja ya. Kita ke gambaran masalahnya saja. Oke. Ini lift. Ya. Mula-mula anggap aja dia di lantai bawah. Lantai bawah ini kita anggap tanah. Kerangka acuan tanah. Lift itu mula-mula diam. Karena itu V0 sama dengan 0. Ya, V0 ini tentu V0 ini maksudnya V0 lift terhadap tanah ya. Lift terhadap tanah. Ya. V0 lift terhadap tanah. Lift itu diwakili oleh lantainya. Ya. Jadi lift ini diwakili oleh lantai lift. Ini lantai lift. Ini langit-langit lift. Ya. Oke. Anda sudah tahu sekrup akan jatuh. Jadi sekrup di langit-langit ini ketika ini bergerak naik. Ya, jadi ketika liftnya bergerak naik nih ya. Ketika lift mulai bergerak naik. Liftnya bergerak naik. Ini adalah lift terhadap tanah. Ya. Lift terhadap tanah. 1 meter per sekon kuadrat. Ya. Tentu percepatan lift terhadap tanah ini berasal dari mesin kan, mesinnya lift. Ya. Oke, ambil arah ke atas plus. Maka seperti Anda lihat, sekrup akan jatuh. Begitu dia jatuh kan dia jatuh vertikal. Pasti akan ada percepatan gravitasi kan? Nah, percepatan gravitasi adalah A sekrup. Nah, ini acuan yang berikutnya adalah sekrup kan? Jadi acuan kita udah lengkap nih. Lift, sekrup, tanah ya. Jadi lift, sekrup, tanah ya acuannya. Lift, sekrup, tanah. 3 ya. Jadi percepatan sekrup yang jatuh bebas kan sekrup terhadap tanah min G. Kebetulan G-nya diketahui 10 ya, arah ke atas plus. Oke. Kemudian jarak antara lantai dan langit-langit lift, ini lantai ya, lantai lift maksudnya dengan langit-langit lift jaraknya ini 2 meter. Ya, 2 meter. Nah, ini kan sekrup yang jatuh. Jadi 2 meter ini sebetulnya adalah Y sekrup, delta Y sekrup terhadap lift. Ya, delta Y sekrup terhadap lift. Ya, perpindahan. Kan nanti sekrupnya akan jatuh ke bawah kan? Dia menempuh perpindahan setinggi ini kan? Nah, ini perpindahannya, ya. Delta Y sekrup terhadap lift. Cuman delta Y-nya ini sekrup dari atas ke bawah ini min. Ya, karena dia ke bawah. Jadi min 2 meter. Ya. Kalau 2 meter itu kan jaraknya. Oke. Nah, sekarang ditanyakan waktu tempuh sekrup sampai menumbuk lantai lift. Waktu yang ditempuh sekrup sebelum menumbuk lift. Ya T lah. Ya, yang ditanyakan T. Oke, ini adalah gerak lurus berubah beraturan ya. Karena percepatannya tetap. Oke, karena itu kita tinjau gerak lurus berubah beraturan sekrup ya. Vertikal ya, arah vertikal. Jadi ada pengaruh gravitasi terhadap lantai lift. Jadi sekrup bergerak terhadap lantai lift. Lantai lift ini dia anggap sebagai lift. Ya, lift, lantai lift ini mewakili lift. Oke, rumusnya GLBB delta Y sama dengan kita pakai perpindahan aja ya. Karena ini perpindahannya. Ini posisi awal, ini posisi akhir. Jadi perpindahannya begini. Perpindahan sekrup ya. Jadi delta Y sekrup. Sekrup terhadap apa? Lift. Bukan terhadap tanah.
Ini skrup ini jatuh terhadap lantai lift, ya, bukan terhadap tanah. Jadi delta Y sama dengan V0T tambah setengah T kuadrat. Tapi skrup terhadap lift. Ya. Sehingga semuanya harus delta Y skrup terhadap lift udah tahu ya. Nih, 2 meter. Ini min 2 ini. Ya, ini sudah tahu min 2 meter. V0-nya harus V0 skrup terhadap lift. Ya, V0 skrup terhadap lift. V0 skrup terhadap lift. Nah, skrupnya kan mula-mula diam di sini. Di posisi awal ini dia diam. Diam terhadap lantai lift ya. Jadi ini 0. Ya, karena dia diam kan mula-mula. Skrup kan mula-mula diam. Skrup semula diam di langit-langit kan. Sebelum jatuh dia diam di langit-langit lift. Ya. Jadi V0-nya 0 ya. Udah tahu ya. T ditanya. Ya, biarkan saja. A. Nah, A-nya tentu A percepatan skrup terhadap lift. Ya. Percepatannya tentu percepatan skrup terhadap lift. Ya, percepatan skrup terhadap lift. Nah, acuan kita ada 3 tadi kan. Skrup, lift, tanah. Berarti ini tanah. Ya, Anda lihat. Percepatan yang diketahui adalah percepatan skrup terhadap tanah. Bukan skrup terhadap lift. Terus ini percepatan lift terhadap tanah. Ya, percepatan skrup terhadap lift nggak diketahui, maka kita pakai percepatan relatif. Ini akan sama dengan A skrup terhadap tanah. Ya, terhadap tanah saya singkat gini aja ditambah A tanah terhadap lift. Oke, sekarang masukkan A skrup terhadap tanah. A skrup terhadap tanah itu percepatan gravitasi tadi. Ya, mana tadi? Nih. Nah ini. Ya, min 10. A tanah terhadap lift. Nah, ini yang diketahui A lift terhadap tanah kan? Yang kita perlukan A tanah terhadap lift. Maka kita hitung dulu kan? Nah, kita harus balik. Kita perlu A tanah terhadap lift. Tapi yang diketahui adalah A lift terhadap tanah. Nah, berarti kita harus kasih min kan? Nah, jadi sama dengan min A lift terhadap tanah 1. Nah, jadi ini min 1. Tambah min 1. Jadi sama dengan min 11 meter per sekon kuadrat. Ya nggak usah dikasih satuan dah, ini min 11. Jadi udah diketahui ini. Ya, dengan demikian T-nya bisa dihitung. Oke, sekarang kita masukkan ke sini. Delta Y-nya min 2. Ya. Sama dengan V0-nya 0. Ini tadi V0 skrup terhadap lift 0. Ditambah setengah. Ya. A-nya A skrup terhadap lift min 11. Ya, T kuadrat ditanya, nggak ada masalah. Jadi ini jelas 4 ya. Jadi T kuadratnya sama dengan ini 4 ya. 4 per 11. Maka T-nya sama dengan akar 4 per 11. Ya. Detik ya. Atau biasanya kalau di sana sekon. Ya. Ini soal yang kedua. Kita lanjutkan dengan soal nomor 7 untuk mengakhiri part 3 ini. Jadi part 3 ini kita hanya cerita tentang kecepatan relatif, percepatan relatif, dan perpindahan relatif. Rumusnya masih tetap kinematika satu dimensi, khususnya GLBB ya. Soal yang kedua diambil dari buku ini, OSN Fisika, halaman 31 nomor 11. Jawabannya ada di buku ini. Saya hanya menjelaskan ulang, supaya kalau Anda membaca buku itu, Anda bisa memahami dengan baik. Jadi seperti saya bilang tadi, ini literasi ini, ya. Jadi AKM juga ini literasi, ya. Gitu. Jadi, tapi masalahnya dia tidak ada gambar. Justru gambarnya harus ada gambar sendiri. Jadi lebih sulit sebetulnya ya. Lebih sulit karena kita harus gambar sendiri. Kalau AKM kan gambarnya udah dikasih. Oke, kita lihat ya. Sebuah elevator, baca pelan-pelan ya. Sebuah elevator naik ke atas. Anda bisa bayangkan elevator di sini maksudnya lift ini, ya. Sebuah lift naik ke atas dengan percepatan AE. Ya. Nah, pertanyaan kita, elevator naik terhadap apa? Ya kan? Elevator naik ke atas ini terhadap apa? Tentu terhadap lantai yang bawah ya. Lantai yang bawah yang kita bisa anggap tanah ya. Bisa anggap tanah. Jadi
elevator naik ke atas dengan percepatan AE. Di sini elevator tuh dipercepat naik terhadap tanah. Jadi kerangka acuan kedua tanah. Jadi maksudnya percepatan AE ini adalah percepatan elevator terhadap tanah. Ya. Kemudian kita ambil arah ke atas plus, arah ke bawah min. Maka ini plus AE. Ya. Jadi AE itu adalah percepatan elevator terhadap tanah. Oke, itu bacaan pertama. Saat ketinggian elevator terhadap tanah adalah H, jadi Anda bayangkan ya, elevator itu ada di lantai, tanah, kemudian dia naik. Gitu. Belum kita amati. Nah, pas dia elevatornya ketinggiannya H, jadi ini ada ketinggian H, ya. Dan kecepatan elevator itu sudah tidak nol, waktu dia diam di tanah nol. Dia punya kecepatan VE, ya. Terhadap tanah ini kan, kecepatan elevator terhadap tanah. Ya. Ini sebagai acuan menghitung ketinggian. Jadi waktu T sama dengan 0 dia punya ketinggian H. H itu adalah ketinggian awal elevator terhadap tanah. Dan kecepatannya adalah V itu. Anggap T sama dengan 0. Jadi mulai diamati di stopwatch. Nah, pada saat itu sebuah bola dilempar vertikal ke atas. Ya, dalam lift. Dilempar vertikal ke atas. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini liftnya, waktu T-nya 0. Ini lantai lift. Sekali lagi, kalau ada gerakan bola terhadap apa? Lantai lift. Jadi lantai lift ini akan berfungsi sebagai elevator. Ya. Jadi elevator ini acuannya nanti lantai. Lantainya, lantai elevator ya. Ini. Sini bola. Jadi perhatikan, kalau elevatornya ini posisi awalnya. Di sini tanah. Ya. Sebagai posisi acuan dari tanah. Ini acuan dari tanah. Jadi ini adalah Y0 ya, awal ya. Dari elevator terhadap tanah. Elevator terhadap tanah. Ya. Itu. Kemudian bola dilempar ke vertikal ke atas. Tentu di sini bolanya dilempar dalam elevator. Walaupun sudah dibilang ya, VBE relatif terhadap elevator. Ya, jadi kecepatan bola terhadap elevator. Ya dibilang. Kalau tidak dibilang pun kita harusnya tahu. Ke atas jadi plus. Oke? Nah. Tuh. Nah, kalau kecepatan awal elevator terhadap tanah, VE diketahui juga. Oke? Oke. Percepatan gravitasi adalah G. Anda sudah tahu. G itu nanti percepatan bola ya terhadap tanah. Nanti ya. Oke, jadi nanti Anda tahu itu ya. Ini G ini. Ini G ini kan bolanya yang dilempar kan. Bola dilempar, berarti dia akan bergerak vertikal. Jadi ini percepatan bola terhadap elevator itu. Cuman min nanti ya. Oke. Sekarang pertanyaan pertama dulu deh. Hitung waktu yang diperlukan bola. Jadi kita akan hitung dulu satu-satu lah. Waktu yang diperlukan bola disebut T1 untuk mencapai ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum. Relatif terhadap bumi. Bumi itu tanah maksudnya. Nah, pertama, apa syarat bola mencapai ketinggian maksimum terhadap tanah? Ya, Anda sudah tahu ya, kecepatannya harus 0, ya toh? Kecepatannya harus 0. Jadi kecepatan bola, tapi kecepatan bola kan ya? Bola terhadap tanah. Jadi kecepatan bola terhadap tanah itu harus sama dengan 0. Ini syaratnya. Karena kalau syarat ini dipenuhi, maka bola tidak naik lagi terhadap tanah ya. Bola tidak akan naik lagi terhadap tanah. Oke, kecepatan rumusnya apa? Ya. Kecepatan rumusnya adalah GLBB ya. V sama dengan V0 tambah A kali T. GLBB. Cuma kerangka acuannya adalah bola terhadap tanah. Jadi kerangka acuannya adalah bola terhadap tanah. Artinya apa? V ini harus V bola terhadap tanah. V0 ini harus V0 bola terhadap tanah. A ini harus A bola terhadap tanah. T tidak ada. Waktu mutlak. Justru T ini yang ditanyakan. Oke, satu-satu dulu. V0 dulu. V0 ini tentu adalah V0
bola terhadap tanah. Ya. V0 bola terhadap tanah. Ada nggak? Yang ada V0 bola terhadap elevator. Ya. Kemudian V0 elevator terhadap tanah. Diperhatikan ini. Ini yang diketahui V0, ini V0. Yang kita inginkan V0 bola terhadap tanah. Nggak ada. Yang ada bola dengan elevator, elevator dan tanah. Jadi kita harus pakai kecepatan relatif kan? Gitu kita hitung dulu ini. Ini akan sama dengan di sini ada elevator kan? Jadi kecepatan 0 bola terhadap elevator ditambah kecepatan elevator terhadap tanah. Nah, gini aja ya. Oke, sama dengan apa? V0 bola terhadap elevator, VBE. Plus V elevator terhadap tanah, VE. Nah, tahu ya, sudah. Ya, V0 ini udah tahu. V0 bola terhadap tanah hasilnya ini. VBE plus VE. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan ya. V-nya. V-nya harus V bola terhadap tanah. V akhir ya. Di sini harus 0 supaya mencapai ketinggian maksimum. Oke, sudah ya. Jadi ini sudah. Sekarang A-nya harus sama dengan A bola terhadap tanah. Nah, A bola terhadap tanah. Ada nggak A bola terhadap tanah? Ada nggak A bola terhadap tanah? Ini tadi, ini A bola terhadap tanah. Kan percepatan gravitasi itu percepatan benda apa saja vertikal terhadap tanah, ya. Jadi A bola terhadap tanah adalah min G. Ini. Ya. Karena yang mengalami gerak vertikal bola, gitu, dilempar. Kemudian dia turun kan. Karena ditarik oleh gravitasi. Ya, tapi kecepatan bola bukan terhadap elevator, yang narik ke bawah bukan elevator tapi tanah. Ya, oke. Sudah lengkap ya. Jadi sudah lengkap. Oke, sekarang kita tinggal masukkan ya. Kita substitusi ke bintang ini ya. Jadi V-nya ini 0. 0 sama dengan ya V0 ini ya. PBE plus VE. PBE plus VE. Ditambah A. A-nya ini min G. Kali T. Ya T ditanya. Oke. Jadi dengan demikian T ini T1 kan. T-nya ini T1 kan. Tadi dibilang T-nya ini T1 kan. Ditanya. Oke. Jadi dengan demikian T1 sama dengan ya ini tentu ke sini. VBE ditambah VE per G. Nah ini. Sudah ketemu ya. Waktu bola mencapai ketinggian maksimum. Waktu bola mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap bumi atau tanah adalah ini. Oke. Pertanyaan A sudah terjawab. Pertanyaan B. Hitung ketinggian maksimum bola. Jadi Y itu ya. Ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. Jadi nanti ini Y bola terhadap tanah ya. Jadi bola terhadap tanah. Nah, ini ya. Bola terhadap tanah. Ini yang ditanya. Ya, ketinggian maksimum. Oke, rumusnya Y sama dengan Y0 tambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, seperti itu ya. Satu-satu juga ya. Kita belajar satu-satu aja. Pertama Y0 dulu. Y0 ini adalah Y0 bola terhadap tanah. Oke. Sama dengan berapa? Y0 bola terhadap tanah. Dilihat di gambar ini. Nah. Ya. Ini bola. Ini tanah. Berarti ada ya ketinggiannya plus H ya. Jadi plus H. Oke, diketahui ini kan dari soal. Kemudian Y0 sudah. V0 sudah nih. V0 bola terhadap tanah ini.
V0 bola terhadap tanah ini ya. V0 bola terhadap tanah sudah nih. VBE tambah VE. T-nya juga sudah nih T1 ya. Jadi T-nya sama dengan T1 sudah dihitung dari pertanyaan A. VBE ditambah VE per G. Ya. Ini dari jawaban A ya. Oke. A bola terhadap tanah ini ya. Jadi itu. Yang satu lagi yang ini. Oke, selesai. Jadi kalau gitu kita substitusi semua ke bintang, maka Y-nya ketemu. Y sama dengan Y0. Ini H ditambah V0. V0-nya ini. Ya. VBE ditambah VE ya. V0 kali T-nya ini. VBE ditambah VE per G. Ya. Ditambah setengah A bola terhadap tanah min G. Ya. Kali T kuadrat ini ya, jadi kurang ya kecil-kecil aja lah ya. VBE ditambah VE, aduh, di bawah aja ya, biar jelas. Di sini aja ya. Tambah setengah A bola terhadap tanah min G kali T kuadrat ya, T kuadrat nih, jadi ini dikuadratin. VBE ditambah VE per G kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Ya, kalau ini Anda hitung, maka Anda akan dapatkan hitung sendiri ya. Anda akan mendapatkan Y sama dengan H tambah VBE ditambah VE dikuadratkan per 2G. Nah, ini Anda dapatkan. Inilah ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. Ya. Jadi, kalau Anda hitung ini semua, hasilnya ini. Ya. Inilah ketinggian maksimum bola relatif terhadap tanah. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Hitung percepatan bola relatif terhadap kerangka elevator. Ya. Jadi percepatan bola relatif terhadap kerangka elevator. Ya. Percepatan bola relatif terhadap, jadi percepatan bola relatif terhadap elevator. Diketahui nggak? Lihat lagi di gambar. Yang diketahui adalah percepatan bola terhadap tanah. Ya, di sini ada tanah ya. Acuan yang ketiga ya. Ini percepatan bola terhadap tanah. Percepatan tanah terhadap elevator. Nah, ini hanya dibalik ya. Mana percepatan bukan kecepatan. Percepatan bola relatif terhadap elevator. Ya. Tadi sudah diketahui ya. Nah, ini. Ini ya. Oke, jadi ini sama dengan, jadi kita hitung dulu pakai percepatan relatif, rumus penjumlahan relatif. Jadi A bola terhadap elevator, di sini ada tanah, ini akan sama dengan A bola terhadap tanah ditambah A tanah terhadap elevator. Oke. Ya. Jadi A bola terhadap elevator sama dengan A bola terhadap tanah. A bola terhadap tanah, ini min G ya. Ini tahu ini min G. Nah, A tanah terhadap elevator, ya. Yang diketahui A elevator terhadap tanah ya. Maka harus dibalik. Yang kita perlukan A tanah terhadap elevator. Yang diketahui A elevator terhadap tanah. Maka harus kita kasih min. Nah, begini. Seperti soal sebelumnya ya. Jadi, kalau ini plus AE, ini min AE. Jadi, min G, min AE. Nah, ini. Dapat pertanyaan C. Pertanyaan D. Waktu bola T2 mencapai ketinggian maksimum relatif terhadap elevator. Jadi, bola terhadap elevator ya. Oke, bola terhadap elevator. Jadi, kita pakai rumus V, taruhlah kita sebut bintangnya. V itu sama dengan V0. Ya, kenapa? Karena kan syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya supaya
bola itu mencapai kecepatan maksimum terhadap elevator, artinya kecepatan bola terhadap elevator harus 0 supaya tidak naik lagi. Ya, supaya tidak naik lagi. Jadi ini kecepatan maksimum. Nah, rumusnya kan V sama dengan V0 plus AT. Seperti tadi ya. Cuma semua harus dinyatakan dalam kerangka bola terhadap elevator. Ya. Di mana T-nya ini sama dengan T2. Inilah yang ditanya ya. Dia yang ditanya ini. Oke, yang pertama V-nya. V-nya adalah V bola terhadap elevator. Kecepatan setelah T kan sama dengan 0. Itu dari syarat ya. Itu dari syarat. Kemudian berikutnya adalah V0. V0 ini tentu V0 bola terhadap elevator. V0 bola terhadap elevator. Berapa? V0 bola terhadap elevator. Ya. Nah, diketahui kan? V0 bola, nah ini. V0 bola terhadap elevator ya. VBE. Oke, jadi ini sudah tahu, ini sudah tahu. Hanya harus A bola terhadap elevator. Ya, sudah dihitung tuh dari pertanyaan C. Ya, sudah dihitung. Min G, min AE. Ya, lihat C. Ya, ya jadi sudah diketahui. Ya, jadi bisa dihitung T-nya. Oke, kita masukkan ke bintang. V-nya 0, jadi 0 sama dengan V0 ya, V0 bola terhadap elevator. V0 bola terhadap elevator ini VBE. Ditambah A ini ya. Ditambah min G min AE kali T. T-nya ini T2. Bisa dihitung kan? Jadi akhirnya ketemu T2 sama dengan VBE per G plus AE. Nah ini T2. Ya. T2 ketemu. Jadi pertanyaan D sudah selesai ya. Oke, seperti ini. Ya, pertanyaan E sekarang. Pertanyaan E. Ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator. Jadi kelanjutan dari ini, ya. Bola terhadap elevator. Tapi sekarang ketinggian maksimumnya ya, pakai rumus Y kan. Y sama dengan Y0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kerangka acuannya bola terhadap elevator. Bola terhadap elevator. Oke, satu-satu. Pertama ini dulu. Y ya. Y adalah Y bola terhadap elevator ya. Ini yang ditanya justru ya, berapa? Ya, jadi ini ditanya ini. Kemudian T-nya jelas, T-nya ini sudah diketahui ya. T-nya ini T2 kan tadi. Ya, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum tadi ya. Nih. Ya, VBE per G plus AE. Nah, ini diperoleh dari D ya, lihat D. Lihat D. Oke. Jadi T sudah tahu, T sudah tahu. Sekarang Y0. Y0 bola terhadap elevator. Nah, perhatikan di gambar. Bola di sini elevator itu maksudnya lantai ya. Bola di sini mula-mula ini kan keadaan awal nih. Bolanya di situ waktu T-nya 0 ya. Lantai liftnya di situ jadi 0 ya. Karena mula-mula kan bola diam ya. Bola diam terhadap lantai lift. Oke, sudah dapat. Terus V0 bola terhadap elevator. V0 bola terhadap elevator itu diketahui ini ya. Ya, VBE ya. Jadi dari sini nih. V0 bola terhadap elevator. Yang sebelumnya. V0 bola terhadap elevator ya.
Nih ya, V0 bola terhadap elevator ya. Ini diketahui VB ya. Ya udah saya tulis ini ya. V0-nya adalah V0 bola terhadap elevator sama dengan VBE ya. Diketahui ini ya, diketahui. Jadi tinggal Anda masukkan sekarang ya ke sebut aja ini persamaan bintang 2. Masukkan ke bintang 2. Y-nya ditanya. Jadi Y sama dengan ini ditanya. Y 0 ini 0. Ya ini. Ya, tambah V0. Ini PBE. Kali T. T-nya ini T2. VBE per G plus AE. Ditambah setengah A bola terhadap elevator ini. Sudah tadi. A bola terhadap elevator. Nih. A bola terhadap elevator. Ya. Min G min AE. Ya. Dikali T kuadrat ya. T-nya ini. Ya, dikali ini. VBE per G plus AE kuadrat. Seperti itu ya. Nah, ini kalau Anda hitung aja sendiri ya. Untuk menyingkat waktu, ini kita akan dapat Y sama dengan VBE kuadrat per 2G plus AE. Ini. Ya, ketinggian maksimum bola relatif terhadap elevator. Ini kalau Anda hitung ini semua. Ini hasilnya ini. Pertanyaan terakhir. Kapan bola kembali menyentuh elevator? Kapan bola kembali menyentuh elevator? Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Ini keadaan awal bola. Ya. Bola terhadap elevator ya. Elevator itu yang ini. Nah, ini elevator ini. Nah, dia naik karena ditarik oleh gravitasi, dia akhirnya kecepatannya di sini 0. Ini 0 kan? Baru akhirnya dia balik ke sini. Nah, ini adalah keadaan akhir. Jadi keadaan awal dengan keadaan akhir sama ya. Itu ya. Jadi posisinya itu sama. Posisi awal dengan posisi awal itu sama. Jadi Y0 bola terhadap elevator 0, Y bola terhadap elevator pada keadaan akhir ini ya. Ini keadaan awal, keadaan akhir. Sama 0 juga. Ya, sama-sama 0. Nah, sekarang kita pakai rumus. Ya. Y sama dengan Y0 tambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Untuk bola terhadap elevator. Ya. Oke, langsung aja masukkan ya. Kan tadi udah ketemu ya. Y bola terhadap elevator 0, Y0 juga 0. Jadi kalau kita masukkan, ini tuh 0. Ya, ini tuh 0. Ya. Ini juga 0. Ya. Terus, data yang lain sudah lihat di sini aja ya. V0 bola terhadap elevator. Ini V0 bola terhadap elevator ini. VBE. Ini VBE. T bola terhadap elevator. Itu yang ditanya. Ya. Yang ditanya kan T kan. Yang ditanya itu adalah T ya. Jadi T ini yang ditanya kan waktunya. Oke. Terus A bola terhadap elevator. A bola terhadap elevator. Ini. Ya. Min G min AE. Gini kan ya. T kuadrat. Oke, persamaannya ini 0. Jadi keluarkan aja T1. Ya. 0 sama dengan, keluarkan T1. Ini sisa VBE. Ya. Ini kalau dikeluarkan V1 tinggal setengah min G min AE T.
Nah, begini. Persamaan kuadrat kan. Maka ini sama dengan 0. Ini tentu tidak memenuhi. Karena kalau T sama dengan 0 berarti tidak bergerak. Jadi ini yang sama dengan 0 kan. VBE ditambah setengah min G min AE kali T sama dengan 0. Ya. Kalau dikalikan 2, terus ini dipindah ke sana, makanya jadi 2 VBE sama dengan G tambah AE kali T. Jadi akhirnya kita dapat T adalah 2 VBE per G plus AE. Ya. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu ya hitungannya ya. Jadi waktu bola mencapai bola kembali menyentuh elevator setelah selang waktu 2 VBE per G plus AE. Ya. Oke, mudah-mudahan Anda memahami. Inilah contoh gerak satu dimensi untuk percepatan relatif. Nah, di pertemuan terakhir nanti, pertemuan yang keempat untuk kinematika partikel, kita akan berbicara tentang gerak dua dimensi yang diwakili oleh gerak parabola. Sehingga satu kali pertemuan lagi kita harapkan kinematika partikel pengantar dari saya ini selesai. Mudah-mudahan Anda bisa memahami. Terima kasih Anda sudah berkunjung ke sini khususnya bagi para siswa yang akan mengikuti seleksi sekolah dan kalau lolos ke seleksi OSK, Anda harus terus bersemangat dan bercita-cita tinggi. Apapun yang terjadi nggak usah Anda pikirkan, lakukan saja yang terbaik bagi Anda. Karena kalau kita sudah melakukan yang terbaik, maka hasilnya pasti akan ada. Jika Anda senang dengan video ini, silakan di-subscribe supaya kita bisa melanjutkan lagi dengan topik-topik olimpiade lainnya. Ya, supaya kami bersemangat ya. Karena banyak saudara yang menyukai video ini. Terima kasih. Saya Martin Kanginan. Tetap semangat belajar di rumah.